Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah arsalahullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita adalah, sudah berapa kali kita melewati Ramadan? Sudah berapa kali kita menjalankan ibadah Ramadan? Katakanlah kalau umur kita sekarang 40 tahun, paling tidak kita telah melewati Ramadan 40 kali, dipotong dengan masa menjelang remaja dewasa atau disebut dengan aqil baligh 15 tahun. Berarti kita sudah melewati Ramadan 25 kali. Berarti setelah 25 bulan penuh kita melewati pesantren Ramadan, 25 bulan penuh kita melewati training Ramadan. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauh mana kita berhasil meraih nilai-nilai yang ada di dalam Ramadan? Bahkan dijelaskan, "Lau arafat ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau sekiranya umatku mengetahui kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ramadan adalah bulan perubahan. Ramadan adalah bulan revolusi pendidikan rohani, pendidikan mental, pendidikan spiritual, pendidikan intelektual, dan bahkan juga menurut para ahli kesehatan, pendidikan fisikal, kesehatan fisik, yang pada intinya bermuara kepada satu tujuan, yaitu la'allakum tattaqun. Fakta yang kita lihat bahwa Ramadan ini seakan-akan tidak mampu melahirkan perubahan dalam diri kita. Dari malas kepada rajin. Malas baca Quran sebelum Ramadan, seharusnya setelah Ramadan rajin, dan terus sampai ketemu Ramadan lagi. Malas salat sunnah, salat fardu berjamaah. Seharusnya setelah melewati Ramadan ini kita bisa terbentuk menjadi orang-orang yang rajin salat berjamaah dan melakukan salat-salat sunnah, dan begitulah seterusnya. Tapi apa yang kita lihat, Ramadan adalah musim ibadah. Oleh karena itu salah seorang salaf mengatakan, celakalah orang-orang Ramadaniyun. Siapa mereka? Mereka menjadikan Ramadan itu hanya musim ibadah. Setelah Ramadan selesai, aktivitas kebaikan yang mereka melakukan pun selesai. Berarti tidak ada perubahan, tidak ada pengaruh pendidikan positif bagi Ramadan. Oleh karena itu perlu kita melihat apa kunci untuk kita bisa sukses. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari iman dan ihtisab, diampuni segala-gala dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Kunci utama untuk sukses Ramadan pertama adalah iman. Iman inilah yang harus kita selalu evaluasi. Apakah saya berpuasa ini, apakah saya menjalankan berbagai macam aktivitas Ramadan ini didasari oleh iman yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah sebuah ibadah, dan ini adalah sebuah metode taqarrub ila Allah tanpa mengharapkan apa-apa kecuali hanya ridha Allah. Kalaupun ada berefek kepada kesehatan kita, alhamdulillah. Kalaupun berefek kepada keberkahan hidup kita, alhamdulillah. Dan itu pasti, karena tidak akan mungkin ibadah melahirkan sengsara, tidak mungkin. Ketaatan kepada Allah melahirkan bencana, tidak mungkin. Iman inilah. Oleh karena itu Islam memasukkan Ramadan, puasa Ramadan ini menjadi salah satu rukun Islam. Erat kaitannya dengan keimanan.
Hanya orang-orang berimanlah yang bisa melakukan Ramadan ini dengan baik. Ini tips atau kunci yang pertama. Yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu artinya, kaum muslimin, kita hitung-hitungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada hitung-hitungan yang lain. Nah, oleh karena itu, ridha terhadap semua keputusan Allah, ridha terhadap semua aturan dari Allah, kita harus terima dengan penuh keikhlasan dan cinta. Bayangkan, yang tadinya kita dibolehkan makan di siang hari, sekarang dilarang. Tadinya kita boleh minum di siang hari, sekarang kita dilarang walaupun kita haus, kecuali apabila ada sebab-sebab syar'i, seperti kita sakit misalnya, atau kita dalam musafir. Itu hanya keringanan sifatnya. Dan bahkan ancaman besar dari Rasulullah SAW kalau kita meninggalkan puasa Ramadan dengan tidak ada alasan syar'inya. Sebagaimana juga yang terjadi ancaman meninggalkan salat fardu. Kemudian kunci yang ketiga adalah as-siyam al-qiyam. Di dalam Ramadan itu ada dua kata yang harus kita fahami, as-siyam wal-qiyam. Siyam artinya apa? Kita harus memang bukan hanya melaksanakan ibadah, tapi juga menahan diri kita dari berbagai macam hal yang bukan hanya yang diharamkan atau yang syubhat, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan manajemen syahwat. Artinya apa? Syahwat harus kita manage. Manajemen syahwat bukan berarti syahwat itu bukan hanya syahwat itu disalurkan berdasarkan aturan main Allah, tapi juga kita sendiri harus mampu mengendalikannya. Katakanlah makan, syahwat makan. Kita bisa saja makan banyak, makan dengan harga yang mahal. Tapi karena kita memang sudah memahayati filosofi siyam, itu manajemen syahwat, kita akan berpikir, untuk apa kita makan mahal-mahal? Atau dengan makan 10.000, 20.000, kita juga sudah kenyang dan telah mencukupi nilai gizi dan protein yang diharapkan. Sisa uang itu bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Coba bayangkan, kalau setiap kita tidak bisa menahan diri dari syahwat, kita bisa beli sepatu yang harganya jutaan, kita bisa beli jam harganya jutaan, kita bisa makan di makanan-makanan yang ratusan ribu dan bahkan jutaan. Coba, untuk apa? Semua itu hanya untuk melampiaskan syahwat. Apalagi syahwat gengsi, syahwat tren, syahwat status sosial, syahwat kebanggaan. Kalau kita pakai bisa sepatu merek ini, jam merek itu, baju merek ini, seakan-akan kita naik harga diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syahwat yang menipu kita. Oleh karena itu syahwat ini harus dikendalikan. Ada 3 syahwat yang harus kita kendalikan. Pertama, syahwat lisan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Man lam yada' qawla dzur wal amala bi falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan persaksian palsu, bicara bohong, bicara kotor dalam bulan Ramadan, Allah tidak butuh dia berlapar-lapar dan berhaus-haus. Artinya Allah tidak akan balas. Nilai puasanya batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita kendalikan adalah syahwat perut. Seperti yang kita jelaskan tadi. Perut kita kalau diisi dengan makanan 100.000 juga dia bisa terima. Diisi dengan makan 20.000 dia juga cukup juga. Diisi dengan makanan yang 1 juta dia cukup juga. Tapi syahwat kita, syahwat orang yang bertakwa yang termanage, dia akan melihat nilai, dia akan melihat fungsi. Untuk apa dia makan? Fungsinya adalah untuk memperkuat fisiknya sesuai dengan kebutuhan fisiknya, tidak akan berlebih-lebihan. Tidak pernah dia melakukan makanan yang berlebih-lebihan. Banyak yang bertanya, oh ini kan halal. Betul halal, tapi juga dalam Islam diajarkan meninggalkan hal-hal yang dihalalkan, ya, takut nanti dia jadi dosa. Katakanlah dengan gaya hidup kita yang serba mewah, walaupun kita mampu beli,
itu membuat kita jadi orang yang mubadzir. Padahal sedangkan mubadzir itu ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir itu adalah saudaranya setan. Artinya apa? Kita mengikuti khutuwati syaitan. Saum mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Saum mengajarkan hidup kita untuk zuhud terhadap dunia. Walaupun di dunia semua di tangan kita, tapi tidak akan pernah kita letakkan dunia di hati kita. Kemudian juga syahwat lain yang harus kita manage adalah syahwat kemaluan. Sebagaimana makan dan minum dilarang sejak dari fajar sampai tenggelam matahari, demikian juga bergaul suami istri. Apa artinya? Sama dengan filosofi menahan syahwat perut. Kita bisa menahan syahwat kemaluan kita. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak bisa menahan syahwat terhadap yang halal, mustahil dia mampu menahan syahwat terhadap yang haram. Karena yang haram itu lebih enak, yang haram itu lebih indah, yang haram itu lebih menggoda, yang haram itu lebih penuh dengan khayalan dan kenikmatan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dilingkari dengan hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang kita benci. Sedangkan neraka itu dilingkari oleh hal-hal yang penuh syahwat dan nikmat. Biasanya orang kalau sudah tidak terkendali syahwat lisannya akan turun kepada syahwat perut. Syahwat perutnya tidak kendali, dia akan makan banyak, makan mubadzir, makan berlebihan, minum berlebihan, dan bahkan mungkin juga terjebak kepada yang haram, baik jenisnya maupun cara mendapatkannya. Dan pada akhirnya juga akan membuat gejolak syahwat kemaluannya semakin tidak terkendali. Inilah yang kita lihat dalam masyarakat hari ini, sangat luar biasa. Penyimpangan-penyimpangan syahwat ini luar biasa. Semua itu bermuara dari lisan dan perut. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Orang yang tidak mampu menikah, katakanlah demikian kata Rasulullah, coba dia berbanyak berpuasa. Artinya apa? Dia akan bisa mengendalikan syahwat. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kata yang kedua adalah al-qiyam. Pada satu sisi kita rem syahwat kita, dan pada sisi yang lain kita tancap gas amal ibadah kita. Ini disebut dengan qiyam. Berdiri, tegak, serius, ikhlas, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saum bukan mengajarkan kita malas-malasan. Saum bukan mengajarkan kita pesimis. Saum bukan mengajarkan kita untuk tidak bekerja, tapi saum mengajarkan kita juga untuk sungguh-sungguh beribadah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini Allah latih kita untuk beribadah lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Ada salat tarawih, sangat dianjurkan. Dan bahkan Rasulullah SAW pun juga meningkatkan amal ibadahnya di bulan Ramadan. Berinfak misalnya, Rasulullah ada orang yang sangat dermawan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tapi di bulan Ramadan Rasul lebih dermawan lagi, bahkan seperti angin kencang, karihal mursalah. Demikian juga Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir, beliau aiqadha ahlahu, beliau bangunkan istri-istrinya, keluarganya. Wa shaddal mi'dhar, beliau kencangkan ikat pinggangnya, dan bahkan sedikit sekali beliau tidur pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beliau berharap rahmat Allah. Di sana ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun, yang disebut dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, paling tidak inilah kunci sukses Ramadan. Ada iman yang mendalam, kemudian kita ihtisab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita siap, kita manage syahwat kita, dan pada waktu bersamaan kita tingkatkan amal ibadah kita. Dengan demikian insyaallah saum kita akan efektif. Ramadan akan berguna bagi kita dalam rangka pendidikan karakter kita, membangun karakter orang bertakwa, memiliki 9 karakter, dan mampu mengendalikan diri agar tidak terjebak kepada hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Semoga predikat takwa di tahun ini kita bisa capai, dan karakter kita akan terbentuk setelah Ramadan dan sampai akhir hayat kita, karakter yang orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.